Sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Para bapak dan ibu guru yang saya hormati, terlebih rekan kita, kedua ibu prestasi yang saya banggakan. Tentu kita senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Allah Sang Pemilik kehidupan kita yang terus memelihara, memberikan waktu dan kesehatan yang baik untuk boleh berada pada kesempatan sore hari ini dalam rangka bersama-sama mengikuti acara dari rekan guru calon penggerak yang ada di SDN 146 Meleku, yang mana acara ini adalah salah satu proses atau hal mutlak yang harus mereka lakukan sehubungan dengan proses perjalanan calon guru penggerak yang akan nantinya, ya, dengan harapan kita yang akan nantinya akan menjadi guru penggerak. Nah, kehadiran Bapak dan Ibu ini tak lain adalah sebuah dukungan positif bagi rekan kita berdua. Nah, karena itu, ya, saya selaku penanggung jawab di tempat ini menyampaikan terima kasih kepada kita sekalian yang boleh menyempatkan diri untuk hadir mengikuti acara ini. Harapan saya kita semua boleh mengikuti acara ini sampai selesai nantinya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalamnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Para bapak dan ibu guru yang saya hormati, terlebih rekan kita, kedua ibu prestasi yang saya banggakan. Tentu kita senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Allah Sang Pemilik kehidupan kita yang terus memelihara, memberikan waktu dan kesehatan yang baik untuk boleh berada pada kesempatan sore hari ini dalam rangka bersama-sama mengikuti acara dari rekan guru calon penggerak yang ada di SDN 146 Meleku, yang mana acara ini adalah salah satu proses atau hal mutlak yang harus mereka lakukan sehubungan dengan proses perjalanan calon guru penggerak yang akan nantinya, ya, dengan harapan kita yang akan nantinya akan menjadi
guru penggerak. Nah, kehadiran Bapak dan Ibu ini tak lain adalah sebuah dukungan positif bagi rekan kita berdua. Nah, karena itu ya, saya selaku penanggung jawab di tempat ini menyampaikan terima kasih kepada kita sekalian yang boleh menyempatkan diri untuk hadir mengikuti acara ini. Harapan saya kita semua boleh mengikuti acara ini sampai selesai nantinya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalamnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Acara yakni penyampaian materi tentang budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Uli Rizky Amalia Rahman, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bengkulu. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ibu Bawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Seperti biasa, kalau slogannya kami itu dari calon guru penggerak, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Siapapun itu, karena kami sudah menganggap Bapak dan Ibu guru itu semua hebat. Ya, jadi itu selalu Ibu Bawara menyampaikan selalu ada kata hebatnya, karena saya rasa semua Bapak Ibu guru itu hebat, ya, tidak ada yang tidak hebat. Izinkan saya menyampaikan aksi nyata saya di modul 1.4. Jadi kami itu calon guru penggerak melaksanakan pendidikan guru penggerak. Untuk saat ini sudah melewati kurang lebih 2 bulan. Jadi kami mendapatkan modul 1 sebanyak 4 sub item. Jadi modul 1.1 tentang pemikiran sehajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak, modul 1.3 tentang visi misi seorang guru penggerak. Dan ini modul 1.4 adalah menciptakan budaya positif. Berikut slide saya di atas, mungkin saya tidak perlu menjelaskan biodata saya. Semua kenal saya dan sudah kenal pasti sudah saya. Saya dari angkatan 7, angkatan pertama di Kabupaten Bengkulu Timur, pendidikan guru penggerak. Jadi sebelum saya masuk materi, saya ucap syukur yang banyak pada dan terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah. Kami di sini orang besar dari Ibunda Kepala Sekolah. Jujur saja, kami sebenarnya tidak mau bahkan sembunyi-sembunyi dari Bunda, tetapi informasi itu akan terus dapat di telinganya Bunda sampai kita selesai menuntaskan pendaftaran kita. Tapi alhamdulillah ini jalannya Allah, Tuhan kasih kita. Saya dan Ibu Guru Yuyun merasa wajib melaksanakan ini dengan baik, walaupun dengan hati yang kadang tidak nyaman. Inilah satu bentuk rezeki dari Allah yang diberikan kepada kami untuk mampu menyelesaikannya. Doakan kami dan terima kasih telah mendukung kami sejauh ini. Aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru bisa lihat di atas slide. Jadi budaya positif yang kita selalu pikirkan itu positif, pasti saja yang baik-baik.
Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Tanpa Bapak Ibu Guru, tanpa bantuan Bapak Ibu Guru, saya dan Ibu Yuyun pasti tidak bisa melaksanakan capaian modul 1.4 ini. Dan Bapak Ibu Guru, sebelum saya melanjutkan pembahasan saya, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Guru, bagaimana kita dalam menciptakan budaya positif di dalam sekolah? Ada yang bisa menjelaskan menurut Bapak Ibu Guru, bagaimana itu budaya positif yang Bapak Ibu Guru ciptakan di kelas kalian atau di sekolah? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Iya, Ibu cantik dari jilbab merah. Bapak Ibu bisa mungkin menyampaikan seperti apa budaya positif yang Bapak Ibu Guru lakukan di sekolah ataupun dalam kelas? Ya, menurut saya budaya positif yang ada di lingkungan sekolah contohnya memelihara komunikasi dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Pokoknya semua yang ada di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih untuk Ibu Widya. Salam dulu. Ya, santai-santai sedikit. Jadi lanjut. Yang paling pertama, Bapak Ibu Guru lihat dari konsep utama modul kami itu di budaya positif sebenarnya ada 7. Ini konsep utama yang kita pelajari di modul 1.4 ini, dan sepentingnya ini Bapak Ibu Guru memahami untuk menciptakan di kelas kita. Jadi budaya positif itu ada namanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam modul ini saya akan membahas beberapanya untuk Bu Yuyun. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita ketahui bersama di dalam dunia pendidikan ini kita berada di kurikulum yang baru. Otomatis kita juga berada di paradigma yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi artinya pembelajarannya bersifat ke murid, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tuntunlah. Jadi kita disuruh untuk menuntut anak-anak, bukan menuntut. Jadi beda menuntut dengan menuntun. Jadi biasanya menuntut itu berarti kita sama-sama. Ayo kita tuntun. Bukan menuntut anak ayo pintar, anak ayo belajar, ayo kerja tugas. Dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dengan terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pembelajar Pancasila. Jadi di kurikulum baru ini sangat tidak asing lagi dengan kata-kata profil belajar Pancasila. Ada 6 nilai-nilai dasar profil belajar Pancasila. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan dukungan dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi nanti ada penjelasan apa itu restitusi, apa itu keyakinan kelas, seperti apa itu. Kita lanjut. Yang biasa kita pikirkan itu disiplin. Kenapa itu disiplin? Selalu menghubungkan kata disiplin itu membuat kita tidak nyaman. Ya kan Bapak Ibu? Disiplin pasti selalu berpikirannya, disiplin ini kita mau disiplin karena mau dinilai. Biasanya kurang lebih seperti begitu. Saya juga sering sebelum mempelajari modul ini, saya juga sering berpikir begitu. Saya mau datang cepat. Waktu saya zaman sekolah saya mau datang cepat supaya dinilai Bapak Ibu guruku. Saya paling cepat, disiplin waktu. Padahal seyogianya disiplin itu bukan seperti itu. Yang tumbuh dari dalam diri kita untuk merubah diri kita. Tetapi di jalur kehidupan kita sebenarnya
dalam melakukan segala tindakan. Disiplin juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Ya, seperti yang saya bilang, mereka melakukan disiplin karena takut dihukum. Mereka yang melakukan disiplin karena mau dipuji. Mereka mau melakukan disiplin karena dipaksa. Ya, mari kita mengubah semua paradigma itu. Kita ubah ke paradigma baru sama-sama. Tapi teman-teman, saya di sini bukan berarti saya hebat. Saya juga salah satu pelanggar disiplin. Tapi mari kita bantu saya. Mari kita bersama-sama mengubah paradigma kita menjadi ke hidup budaya positif. Ini nilai-nilai kebijakan universal. Kalau kita dengar universal, tentu saja menyeluruh. Ini adalah sudah ketentuan nilai-nilai yang sifatnya positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Motivasinya itu untuk membangun kehidupan kita, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebijakan kita berada pada profil pelajar Pancasila. Ya, ini ada 6 profil pelajar Pancasila yang perlu kita tanamkan di dalam nilai-nilai kesadaran kita. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini kurang lebih hampir sama dengan pada masa kurikulum kemarin tentang pendidikan karakter keempat. Ya, jadi untuk paradigma baru yang sekarang adalah tentang profil pelajar Pancasila. Di dalam sini sudah mencakup semua bagaimana cita-cita seorang pendidik supaya melahirkan anak didik yang berprofil pelajar Pancasila. Saya kira begitu. Lanjut, ini adalah motivasi perilaku manusia. Bagaimana kita untuk mendapatkan manusia yang bernilai budaya positif. Di sini saya mengambil 3 bagian besar. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang dikatakan untuk menghindari ketidaknyamanan yang seperti apa itu? Bapak Ibu boleh lihat di atas. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu seperti tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Inilah merupakan tingkat yang paling rendah dari motivasinya manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman. Saya ini biasa juga, tapi tergantung kadang-kadang, tidak semuanya. Hasilnya murid akan merasa tenang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, misalnya bahwa anak-anak itu merasa akhirnya berbuat kurang ajar karena merasa tidak ada jarak dari guru dengan dirinya sendiri. Kan biasa kalau lihat gurunya kayak teman, jadi tidak ada jarak. Biasanya itu sisi negatifnya. Terus dari sisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini konsekuensi, bukan hukuman. Ya, konsekuensi mendapatkan hukuman karena perbuatannya. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Mungkin ibu-ibu kelas rendah ini yang emosinya sedikit, yang kalem-kalem bertemu dengan anak kelas rendah, suara yang rendah, mungkin bisa menjadi seorang pemantau. Selanjutnya adalah manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak mampu mendekat kepada murid. Tahu, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Bahasanya tidak tahu, nah jam berapa kita
posisi manajer yang biasa dilakukan. Hasilnya, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Apalagi tidak berkacang pinjam, ya. Lanjut. Nah, ini budaya positif melalui pemikiran Kerajaan Dewantara, mulai peran dari guru penggerak, visi dan guru penggerak. Dilanjutkan saja Bu Yun. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari murid ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Menurut Bapak Ibu, tadi setelah melihat 5 posisi kontrol, pada posisi mana Bapak Ibu berada? Buku? Satu. Manajer? Terus? Teman? Membuat merasa bersalah? Iya. Ya, harapan kita semua, tentu saja harapan Ibu pimpinan, kita semua berada di posisi di 4 dengan 5, ya. Sebaiknya harapan kami ini menyampaikan juga ini saya pun demikian, berubah menjadi di posisi 4 dengan 5, pemantau dan manajer. Manajer bukan berarti kita menjadi kepala sekolah, tidak ya. Artinya kita bisa memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita dan menghilangkan kata-kata yang negatif yang sudah membangun paradigma baru. Boleh juga ya. Tapi ya, tergantung kondisi karena dilihat teman masih ada sisi negatifnya. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep tersebut pada modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Izinkan saya memohon satu Bapak Ibu guru atau 2 menjelaskan satu pengalaman Bapak Ibu guru tentang penerapan budaya positif di kelas Bapak Ibu guru. Satu saja. Setelah Ibu Lydia, satu lagi. Yang seperti apa yang harus kalian rasakan dari 5 posisi kontrol tadi? Pak Kevin? Oh, mungkin karena semua kelasnya aman-aman. Kita lanjut. Lanjut. Oke, ini slide yang paling ditunggu-tunggu. Terima kasih teman-teman. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Utami, guru kelas 6. Saya mengikuti pengimbasan dari calon guru penggerak. Saya lebih banyak mendapatkan ilmu dan informasi yang sebelumnya saya tidak dapatkan. Pada hari ini saya sudah mendapatkan dan bisa diterapkan di kelas saya. Terima kasih.